Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aris Yusuf Rifki Diawan dengan NIM 200910302118 dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dampak sosial bencana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Kebencanaan S1 dengan dosen pengampu Ibu Baik Lili Handayani Esos M Sosio. Baik, kita langsung lanjut saja menuju ke materinya. Dampak sosial bencana. Apa sih itu bencana? Pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi. Dari pengertian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa bencana itu merupakan peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan dan penghidupan manusia. Jadi, kalau suatu peristiwa tidak menimbulkan ancaman bencana ataupun lain sebagainya, maka peristiwa itu tidak bisa disebut sebagai bencana. Misal contohnya ada tanah longsor, tapi dia tidak mengganggu penghidupan dan kehidupan masyarakat, ataupun tidak menimbulkan korban jiwa, maka tanah longsor itu hanya disebut peristiwa, tapi bukan bencana. Sedangkan pengertian bencana menurut ISDR tahun 2004 yaitu mengartikan bencana adalah suatu gangguan bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan, dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Jadi menurut ISDR ini, bencana adalah suatu peristiwa yang akibatnya itu tidak bisa mereka atasi dengan sumber daya mereka sendiri. Jika kalau bisa diatasi, sesuatu peristiwa itu belum bisa disebut bencana, atau kurang lebih seperti itu. Menurut sejarah bencana telah terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bukti bencana telah terjadi karena ada catatan dalam kitab suci. Berbagai agama telah menjelaskan dalam kitab sucinya terdapat sebuah peristiwa bencana sebuah cerita peristiwa bencana di dalamnya. Contohnya
kejadian bencana dalam kitab suci Al-Quran, yaitu bencana banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Pada saat itu terjadi sebuah peristiwa besar yang terjadi di seluruh dunia, yaitu banjir bandang yang menenggelamkan seluruh dunia. Dan pada saat itu Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar untuk menampung umat Nabi Nuh dan menampung sepasang hewan untuk dinaikkan juga di dalam kapal itu. Seperti itu. Terus selanjutnya peristiwa bencana gunung meletus di zaman Nabi Lut. Selanjutnya bencana kelaparan di zaman Nabi Yusuf. Terus bencana hama di zaman Nabi Musa, dan masih banyak lagi. Terus menurut sejarah, adanya mitos-mitos dalam kehidupan masyarakat mengenai suatu peristiwa. Contoh mitos dan cerita rakyat tentang bencana di masyarakat yaitu Simong, sebuah kisah tentang tsunami, mitos ular di dalam bumi, terus ada lagi mitos kemarahan penunggu hutan, dan juga mitos kemarahan penunggu gunung, dan masih banyak lagi cerita-cerita rakyat yang mengisahkan sebuah peristiwa bencana. Terus adanya ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan harmoni dalam kehidupannya. Selanjutnya dalam sejarah bencana, adanya istilah-istilah bencana yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pagebluk, bala, dan istilah bahasa lokal lainnya. Seperti istilah lain untuk menyebut bencana yaitu diantaranya pagebluk, bala, wabah, azab, ujian atau cobaan, musibah, berkah, dan lain sebagainya. Terus kemudian menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, jenis bencana itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bencana alam, yang kedua bencana non-alam, dan yang ketiga bencana sosial. Nah, yang pertama bencana alam. Bencana alam ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Jadi bencana alam ini merupakan peristiwa atau bencana yang tidak bisa kita hindari maupun tidak bisa kita cegah karena faktor alam itu. Karena faktor alam itu tidak bisa kita prediksi. Contohnya gempa bumi dan gunung meletus. Kita tidak bisa menghentikan gempa bumi, karenanya bencana alam ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kita atasi ataupun kita hindari.
Nah, berikut ini adalah contoh bencana alam, yaitu berupa tanah longsor. Ini contohnya, teman-teman. Terus selanjutnya adalah bencana non-alam. Bencana non-alam ini merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit. Jadi bencana non-alam ini tidak sepenuhnya diakibatkan oleh faktor alam, dan bencana non-alam ini bencana yang kiranya kita bisa mencegahnya, seperti gagal teknologi. Kita bisa mencegahnya dengan berbagai cara. Dan wabah penyakit juga contohnya, seperti COVID-19 ini. Kita bisa mencegahnya dengan mematuhi protokol kesehatan, menerapkan 3M itu, agar kita tidak terkena wabah tersebut. Jadi bencana non-alam ini dapat kita hindari dan dapat kita atasi. Sebenarnya, cuma tetap saja bencana non-alam ini mengganggu penghidupan dan kehidupan manusia. Nah, ini merupakan bencana apa? Ini merupakan gambar contoh bencana non-alam. Ini bisa dilihat teman-teman contohnya. Kemudian selanjutnya ada bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok, ataupun antar komunitas masyarakat, dan teror, aksi teror itu. Jadi bencana sosial ini adalah bisa kita bilang sebagai bencana buatan, gitu. Jadi bencana sosial, bencana yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri, oleh manusia itu sendiri. Kenapa ditimbulkan? Ya karena suatu konflik, adanya suatu konflik. Adanya suatu konflik sosial antar kelompok, antar komunitas. Kenapa disebut bencana? Karena konflik tersebut mengakibatkan korban jiwa kadang, dan kadang mengganggu dan juga bisa mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat juga. Ya tentunya mengganggu, seperti kayak tawuran itu kan juga mengganggu kan teman-teman. Itu. Terus kadang juga merusak fasilitas publik, merusak fasilitas negara. Nah, itu malah kita mengalami kerugian. Nah, makanya bencana sosial itu termasuk dalam golongan bencana yang disebabkan oleh manusianya itu sendiri. Itu teman-teman.
Nah, ini termasuk contoh bencana sosial. Nah, ini sedang terjadi konflik. Nah, dan ini aparat penegak hukum sedang melerai melerai dan mengatasi konflik tersebut supaya konflik tersebut segera usai dan tidak berkelanjutan seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yaitu proses terjadinya bencana. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih bencana itu terjadi. Nah, yang pertama, bencana itu terjadi memulai dari ancaman atau bahaya. Nah, ancaman atau bahaya ini bisa berbarengan dengan kerentanan. Contohnya itu seperti ini, teman-teman. Ada sebuah pengerukan tanah ilegal di daerah pegunungan ataupun perbukitan seperti itu, yang lokasinya berada di pinggir jalan raya lah, gitu misalnya. Nah, seseorang itu tahu kalau gunung atau bukit itu rentan sekali terjadinya longsor. Akan tetapi oknum tersebut yang mengeruk tanah secara ilegal itu tetap saja mengeruk tanah di daerah tersebut. Jadi ancaman bahaya ini terjadi akibat adanya oknum yang mengeruk tanah tersebut. Ya kayak apa? Jadi gini, teman-teman. Jadi antara ancaman, teman-teman. Jadi antara ancaman dan kerentanan akan terjadi bersamaan, maka akan menimbulkan resiko. Apa resikonya? Ya resikonya adalah tanah longsor. Tanah longsor itu tadi, teman-teman. Tapi resiko tanah longsor ini tidak akan terjadi apabila tidak ada pemicunya. Jadi sebelum adanya bencana, tentu adanya sebuah pemicu. Pemicu dari resiko ini tadi, teman-teman. Jadi contohnya seperti setelah dikeruk itu, tanah dikeruk, terus hutan-hutan ditebangi, kan ada penggundulan hutan. Nah, terus setelah itu ada hujan deras yang mengguyur daerah tersebut selama 3 hari mungkin. Nah, karena tanahnya tadi sudah dikeruk, akhirnya terjadi terus hujan deras, akhirnya adanya pengikisan karena pohon-pohon dari hutan tersebut sudah digunduli, maka akan berisiko terjadinya bencana. Jadi ketika resiko itu dipicu dahulu, sehingga akan menimbulkan suatu bencana. Semoga teman-teman dapat bisa mengerti dari penjelasan tadi mengenai proses terjadinya bencana.
Tapi menurut saya proses terjadinya bencana seperti itu, seperti teori ini tidak berlaku untuk bencana alam, ya teman-teman. Karena bencana alam itu tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dihindari juga, ataupun tidak bisa kita antisipasi gitu. Datangnya bencana alam tersebut secara tiba-tiba tidak dapat kita hentikan begitu teman-teman. Jadi ya seperti itulah. Kemudian ada dampak bencana. Bencana tentu kita sudah ketahui, setiap bencana itu pasti ada dampaknya, ya kan teman-teman? Nah, apa sih itu dampak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Jadi pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Akibatnya apa? Ya tergantung itu tadi. Ada akibat negatif, ada juga akibat positifnya, teman-teman. Terus ini bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial. Dampak dalam bidang sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal, dan kekacauan komunitas. Sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan. Jadi hancurnya hutan ataupun kebakaran hutan itu merupakan suatu bencana yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tentunya. Pastinya kan setelah terjadinya bencana itu pasti akan terjadi kerusakan lingkungan, baik di hutan itu sendiri terutamanya. Nah, samakah dampak antara bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial? Ya, oke, mari kita kaji satu persatu, teman-teman. Nah, yang pertama, dampak bencana alam. Dampak bencana alam itu apa sih, teman-teman? Misalnya, contohnya itu gini. Misalnya kita ambil contoh peristiwa gunung meletus. Nah, dampaknya pasti bisa tertimbun abu vulkanik, material-material yang keluar dari dalam gunung terkena lava yang keluar dari dalam gunung itu. Nah, seperti itulah dampaknya. Kemudian dampaknya bagi masyarakat adalah kehilangan harta benda, mengakibatkan korban jiwa, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya bencana non alam. Contohnya itu seperti kerusakan teknologi. Akibatnya itu misalnya seperti teknologi internet ya. Kerusakan teknologi atau jaringan internet itu bisa menjadi bencana karena mengganggu aktivitas manusia, teman-teman. Karena kita ketahui sekarang ini hampir semua aktivitas manusia menggunakan internet kan. Seperti saat ini pembelajaran secara daring seperti itu. Tapi kerusakan ini tidak menimbulkan
tidak sampai menimbulkan kematian, misalnya atau bahkan ada yang sampai atau bahkan ada yang sampai menimbulkan kematian, seperti contohnya bencana alam, seperti contohnya yang sampai menimbulkan kematian itu pandemi. Tapi pandemi ini tidak merusak, tidak sampai efeknya seperti merusak bangunan, rumah-rumah, ataupun sampai merobohkan bangunan ataupun rumah, sehingga tidak terlalu merugikan harta benda seperti itu, teman-teman. Tidak seperti bencana alam, tapi tetap saja dampaknya sama seperti bencana, sama lah bencana itu. Terus selanjutnya itu Terus selanjutnya yang ketiga itu bencana sosial. Nah, kalau bencana sosial itu dampaknya seperti kerusakan lingkungan, yang pasti kadang bencana sosial dapat merusak infrastruktur negara ataupun fasilitas umum. Jadi bencana sosial ini konteksnya, dampaknya dirasakan secara umum. Seperti itu. Karena ini kan itu akibat dari adanya konflik ataupun kerusuhan itu. Jadi teman-teman, menurut saya dampak dari bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial itu tidak sama menurut saya, teman-teman. Ya, bahkan ya kita pahami semua bahwa dampak dari ketiga jenis bencana ini berbeda-beda dampaknya. Ya mungkin ada beberapa yang sama akibatnya, tapi secara untuk keseluruhan bencana yang dampak yang diakibatkan dari setiap jenis bencana ini berbeda-beda. Seperti itu, teman-teman. Oke, next. Nah, kemudian dampak bencana. Dan dampak bencana itu dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif itu contohnya kita ambil beberapa contoh. Yang pertama, gempa bumi. Nah, gempa bumi, dampak positif dari gempa bumi ini yang membuat material dan batu mulia naik ke permukaan sehingga lebih mudah ditambang. Tapi tetap saja, meskipun ada dampak positif dari gempa bumi, tapi juga akibat dampak negatif yang diakibatkan dari gempa bumi itu juga sangat luar biasa. Contohnya banyaknya kerusakan bangunan, hancurnya fasilitas publik, dan menimbulkan korban jiwa juga, itu teman-teman. Tapi itu tadi di balik sisi negatifnya juga ada dampak positifnya juga gempa bumi itu. Terus peristiwa yang kedua itu letusan gunung berapi. Nah, letusan gunung berapi itu dampak positifnya adalah membuat tanah menjadi lebih subur karena abu vulkanik yang mengendap. Nah, iya, setelah terjadinya gunung meletus, itu abu vulkanik itu
bisa juga untuk menyuburkan tanah. Nah, jadi ini bisa sangat berdampak positif bagi sektor pertanian. Karena apa? Kita lihat beberapa daerah yang pernah terjadi gunung meletus setelah beberapa saat itu mulai mengadaptasi lagi tanahnya dengan abu vulkanik. Nah, justru tanahnya tersebut itu menjadi lebih subur dan hasil pertaniannya juga bagus gitu teman-teman. Itu dampak positif dari gunung meletus. Nah, yang ketiga itu dampak positifnya adalah memicu ilmuwan-ilmuwan untuk menciptakan teknologi baru yang bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana. Nah, contohnya seperti Indonesia ini kan. Indonesia itu termasuk daerah rawan terjadinya bencana karena Indonesia dilalui oleh garis gunung berapi bawah laut. Nah, potensi bumi, tsunami maupun gunung berapi itu sangat berisiko tinggi Indonesia itu. Karena Indonesia juga memiliki banyak gunung berapi aktif. Dan juga daerah itu dari kekhawatiran ini itu sering terjadinya bencana itu akhirnya memunculkan keinginan dari para ilmuwan-ilmuwan untuk mengatasi bencana ini, paling enggak meminimalisir dampak resiko yang diakibatkan dari bencana ini. Contohnya yang sudah ada itu alat pendeteksi tsunami, alat dini pendeteksi tsunami. Nah, itu alat itu dipasang-pasang di sekitar pantai agak jauh ke lautnya itu. Nah, itu jika alarm itu berbunyi, maka itu menandakan akan terjadi potensi tsunami. Nah, sebelum terjadinya tsunami beberapa saat sebelumnya itu alat itu sudah memberikan isyarat terlebih dahulu sehingga masyarakat dapat menyelamatkan diri dan meminimalisir terjadinya dampak negatif dari bencana itu. Selain alat pendeteksi dini tsunami, juga ada alat pendeteksi dini tanah longsor dan gempa bumi juga. Nah, itu dampak positif dari bencana. Terus selanjutnya dampak negatif dari bencana. Nah, dampak negatif dari bencana pastinya teman-teman sudah banyak yang tahu kan apa aja sih dampaknya negatif dari bencana itu. Yang pertama jelas adalah kehilangan keluarga. Karena suatu peristiwa itu akhirnya ada keluarga yang meninggal, ada yang terpisah, dan lain sebagainya. Itu sangat. Yang kedua jelas kerugian harta benda. Karena kerusakan infrastruktur, terus mengganggu perekonomian juga gitu. Terus yang ketiga kerusakan lingkungan. Terus yang keempat dapat menimbulkan trauma. Nah, inilah dampak negatif yang sangat yang perlu kita juga perlu perhatian dari nggak hanya di sektor fisik tapi juga di sektor psikis. Soalnya sebagian dari para korban bencana itu juga mengalami trauma dari
bencana yang pernah mereka alami. Nah, itu ada yang kebawa sampai masa tuanya juga. Nah, karena itu setelah terjadinya bencana, perlu adanya pendampingan psikologi untuk memulihkan mental dan psikis dari para korban tersebut. Terus yang selanjutnya yang jelas adalah terjadinya korban jiwa dan masih banyak lagi dampak negatifnya itu teman-teman. Jadi ada pasti suatu bencana itu pasti semua ada dampak positif dan juga dampak negatifnya teman-teman. Selanjutnya adalah macam-macam dampak bencana. Banyak sekali teman-teman macam-macam dampak bencana terhadap seluruh faktor ataupun seluruh sektor dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Nah, yang itu tadi teman-teman. Faktor ekonomi kan itu, jika suatu daerah mengalami sebuah bencana, contohnya aja gempa bumi, maka perekonomian di daerah tersebut otomatis akan berhenti sementara. Nah, dan juga pasti adanya kerugian material juga. Nah, dari ini, jikapun kalau kerusakannya sangat parah, maka juga akan berdampak pada sektor ekonomi. Akan melakukan pembangunan dari nol lagi, itu teman-teman. Dan pemulihan ekonomi pasca bencana itu tidak bisa langsung drastis. Nah, itu perlunya ada tahapan untuk memulihkan ekonomi daerah. Nah, selanjutnya dampak terhadap politik. Yang ketiga, dampak terhadap lingkungan. Nah, ini jelas. Jika terjadi bencana di suatu daerah, otomatis lingkungan daerah tersebut akan mengalami kerusakan. Dan ini perlu juga untuk diperbaiki guna mempertahankan juga kelestarian ekosistem di suatu daerah tersebut. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, dampak terhadap infrastruktur. Nah, ini tadi teman-teman, terkait sarana dan prasarana publik. Entah itu fasilitas negara, seperti kantor-kantor, instansi penting, terus maupun fasilitas publik seperti pasar, terus stasiun, taman, alun-alun. Nah, itu akhirnya kita jika rusak terlalu parah, otomatis kita juga akan memperbaiki ini. Dan ini berhubungan dengan dampak yang pertama, ekonomi, infrastruktur. Nah, selanjutnya dampak terhadap kesehatan. Ya, teman-teman pasti jelas kan, kesehatan itu juga berdampak. Terus dampak terhadap pendidikan. Nah, ini juga akan berpengaruh kepada peserta didik maupun tenaga pendidik. Nah, dampak dari pendidikan, otomatis jika adanya bencana di suatu daerah, maka otomatis sekolah akan diliburkan untuk mengantisipasi terjadinya dampak korban bencana gitu. Nah, ya kalau diliburkan aja. Nah, kalau ini terdampak langsung oleh peristiwa tersebut, contohnya ini tertimpa tanah longsor ataupun gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan, nah maka otomatis kegiatan belajar mengajar di daerah tersebut juga akan mengalami kayak permasalahan, gangguan gitu. Terus dampak terhadap
sosial. Nah, ini teman-teman tadi. Terus selanjutnya dampak sosial, selanjutnya juga dampak fisik. Nah, macam-macam dampak bencana ini sebagian memiliki keterkaitan juga antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Kemudian ada pengertian dampak sosial. Nah, pengertian dampak sosial itu apa sih sebenarnya? Nah, dampak sosial adalah dampak yang mencakup semua konsekuensi sosial atas suatu kelompok manusia tertentu yang diakibatkan setiap peristiwa, dalam hal ini bencana. Nah, jadi dampak sosial itu dampak-dampak yang mencakup semua konsekuensi sosial. Apa itu sih konsekuensi sosial? Ya, antaranya hubungan antara individu satu dengan individu lainnya. Itu bisa memburuk. Contohnya konsekuensi sosial atas suatu kelompok. Kita bisa saja dikeluarkan dari suatu komunitas atau kelompok. Misalnya kalau misalnya kita melakukan kesalahan ataupun gimana gitu atau lain sebagainya, dan tentu yang diakibatkan oleh setiap peristiwa atau bencana itu juga. Oke, kita next materi selanjutnya. Nah, ini pertanyaannya bagus. Mengapa dampak harus dikaji? Nah, ayo, mengapa teman-teman? Nah, kita kan sudah tahu teman-teman ya, sebagian. Padahal kita kan sudah tahu dampak-dampak dari bencana itu sangat luar biasa. Tapi kenapa teman-teman dampak itu harus dikaji? Mungkin dari teman-teman ada yang penasaran mungkin kenapa sih dampak itu harus dikaji? Nah, menurut pendapat saya, menurut analisa saya, karena adanya suatu kajian mengenai adanya suatu kajian mengenai analisis dampak lingkungan atau bisa disebut juga AMDAL. Nah, AMDAL apa sih AMDAL itu? Mungkin dari teman-teman banyak teman-teman sudah tahu sih AMDAL itu apa. Ya, dan mungkin juga ada yang teman-teman belum tahu AMDAL itu apa sih. Nah, AMDAL atau AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau dalam kurung AMDAL. Jadi AMDAL ini sudah diatur saking sangat pentingnya oleh pemerintah, teman-teman. Jadi mengenai analisis dampak lingkungan itu untuk kelanjutan
untuk kehidupan kelanjutan itu sangatlah penting. Jika dampak lingkungan tidak diperhatikan, maka dikhawatirkan generasi selanjutnya itu akan mengalami keterpurukan karena kerusakan lingkungan, gitu teman-teman. Jadi tidak hanya tugas dari generasi selanjutnya aja yang mencegah lingkungan ini untuk dilestarikan, tetapi juga mulai dari sekarang dan sebelum-sebelumnya juga. Gitu. Jadi analisis mengenai dampak ini sangatlah diperlukan untuk agar kita setelah terkena dampak dari bencana, kita tahu apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita lakukan ke depannya, dan bagaimana kita memulai setelah dampak lingkungan ini merusak kehidupan dan penghidupan manusia. Nah, mungkin cukup itu. Nah, itulah mungkin sebentar teman-teman. Nah, itulah manfaat dari AMDAL, yaitu atau apa? Kepanjangannya adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat diterima dan menjadi manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.